tergantung kita meninjaunya. Saya akan langsung berbagi ya ke layarnya, karena ini nanti banyak menulis. Nah ini ya, sudah ada. Saya membagikan ini sih, sudah Ibu. Namun di dalam statistik ini, kondisi partikel yang bergerak ini dia akan dinyatakan bukan hanya di mana dia saat ini, tetapi pada saat posisi Y dan Z kalau dia tiga dimensi berapa kecepatannya? Tentu kalau tiga dimensi kecepatannya juga dalam bentuk tiga dimensi, X, Y, dan Z. Nah, sehingga dengan demikian informasi tentang karena ini masalah gerak, maka gerak ini bukan kinematika lagi, tetapi bicaranya sudah dinamika partikel. Nah, informasi tentang dinamika partikel ini tentu akan jauh lebih lengkap kalau kemudian kita memiliki data dari 6 titik. Di mana 6 titik ini 3 titik koordinat menggambarkan ruang atau spasialnya, 3 titik menggambarkan kecepatannya. Sehingga dalam hal ini dinamika gerak partikel itu nanti digambarkan, itu digambarkan dalam bentuk di mana posisi X-nya, mana? Kita tanya tentang ruang pasar, kan? Oh ini ya, ini sih yang betul. Bentar, saya lagi nyoba pennya tadi lupa nggak dicoba dulu. Oke, ini ya. Dalam bentuk X, tipis banget ya. Bentar ya. Pensilnya saya yang gede. Oke. Dalam posisi X, Y, Z, PX, PY, PZ. Nah, pernyataan di mana ruang ini direpresentasikan oleh ruang spasial, jadi kita mengenai ruang spasial yang sudah kita kenal dulu. Jadi ini adalah ruang kecepatan dari partikel tersebut, maka kita namakan dengan ruang fasa. Jadi ruang fasa ini adalah gabungan antara koordinat ruang dengan koordinat kecepatannya. Nah, namun, karena kan kecepatan partikel ini, ketika kita punya konsep kecepatan, maka tentu kita akan bersentuhan dengan momentum. Karena kita tahu bahwa momentum itu adalah massa partikel dikalikan dengan kecepatannya. Sehingga karena momentum ini menggambarkan unsur kecepatan dari dinamika partikel ini, sehingga ruang fasa ini pun kemudian dapat kita nyatakan sebagai representasi gabungan dari koordinat ruang dengan koordinat momentumnya. Nah, sehingga pernyataan ruang fasa tidak hanya digambarkan oleh X, Y, Z, PX, PY, PZ, tapi kita bisa menyatakannya dalam X, Y, Z, momentum X, momentum Y, dan momentum Z. Nah, kalau kita gambarkan dalam bentuk ruang koordinat, ini kita tahu itu adalah spasial ya, 3 dimensi. Kalau kita ini gambarkan sebagai, misalkan ini X-nya, kemudian ini Y-nya, ini Z-nya, nanti kita akan mendapatkan ini adalah di X-nya, ke sini adalah di Y-nya, nanti ke sebelah sini adalah di Z-nya, gitu ya. Nah, jadi nanti kita akan mendapatkan ruang di mana ini nanti akan, saya mungkin tidak pas gambarnya ya, karena ini kan harus dalam bentuk sudut 90 ya.
Jadi nanti PX PJ juga 90, ini juga 90, mohon maaf kalau gambarnya tidak pas siku-siku. Tetapi bisa kita gambarkan bahwa ketika partikel itu mengalami pergerakan dengan kecepatan tertentu, partikel yang kita tinjau bukan hanya di mana dia berada. Nah, ketika misalkan ini partikel posisinya ada di sini, taruhlah kita menyebutkan ini partikel E gitu ya, maka kita akan nyatakan di mana dia X-nya, ada di sini untuk X-nya, di mana Y-nya, dia ada di sini, di mana Z-nya, dia ada di sini, bagaimana dengan PX-nya, ada di sini, bagaimana dengan PY-nya, ada di sini, bagaimana dengan PZ-nya, ada di situ. Maaf gambarnya kalau kurang bagus. Sehingga partikel ini ketika berada di sini, dia kita nyatakan posisinya ada di XYZ dengan momentum PX, momentum PY, dan momentum PZ. Munculnya momentum ini adalah dari gerakan partikel yang sedang kita tinjau. Nah, apakah kemudian elemen ruang paksa ini juga dinyatakan dalam 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi? Jawabannya iya. Jadi, kalau di dalam bahasa buku Pamitra, itu dia menyatakan dalam bentuk elemen volume. Tetapi elemen volume yang ada di dalam buku Pamitra, kata volumenya ini adalah bermakna umum. Kalau kita mengenal volume itu pasti berkaitan dengan ini ya. Nah, volume itu pasti kita berkaitan dengan 3 dimensi. Kalau dulu kita mengenalnya. Karena volume itu dia adalah ruang. Sehingga dimensinya adalah perlu panjang, perlu lebar, perlu tinggi. Panjang, lebar, tinggi itu adalah representasi dari koordinat X, Y, dan Z. Nah, kalau kemudian di dalam fisika statistik ini, kalimat elemen ruang ini bisa jadi dia elemen ruang fasa untuk 3 dimensi, elemen ruang fasa untuk 2 dimensi, elemen ruang fasa untuk 1 dimensi. Nah, kita akan uraikan satu-satu. Sama sih seperti di koordinat yang umum, yang ruang volume ini, FJZ. Elemen volume untuk ruang spasial pada ruang fasa, kita tetap menyebutkannya adalah dengan D volume, kita menyebutnya dengan, tentu ini karena ada 3 dimensi, maka Gx, Gy, Gz. Untuk elemen volume ruang momentumnya, kita menyebutnya dengan dpp. Kita sebut ruang spasial itu dengan X, volume itu, momentum itu dengan volume momentum, sehingga kita menyebutkannya dengan D, Px, D, Py, dan D, Pz. Sehingga elemen ruang fasa, kan karena elemen ruang fasa itu gabungan antara ruang spasial dengan ruang momentumnya, sehingga elemen volume ruang fasanya kita sebut dengan D gamma. D gamma sama dengan adalah gabungan dari mana? Gabungan dari ini dan gabungan dari ini. D gammanya adalah dpx dikalikan dengan D momentumnya. Kalau ini dikalikan, maka unsur-unsurnya juga bisa kita masukkan. Sehingga D gamma sama dengan, bisa kita tuliskan dx, dy, dz dengan dpx, dpy, dpz-nya. Nah, ini adalah elemen ruang fasa untuk 3 dimensi. Bagaimana untuk 2 dimensi? Ya, 2 dimensi mah tinggal dibuang aja satu. Mau X-nya yang dibuang, mau Z-nya yang dibuang, mau Y-nya dibuang, bangga tinggal ambil saja 2 dimensi. Taruhlah misalkan kita ingin melihat 2 dimensi ya, maka taruhlah saya buang X-nya. Menjadi 2 dimensi ini. Maka momentumnya tentu tidak ada juga untuk suku dpx-nya. Sehingga ruang elemen volume ruang fasa untuk 2 dimensinya ini tinggal menjadi 4 saja. dy, dz, dpy, dpz. Nah, bagaimana pernyataan dari elemen volume ruang fasa 4 dimensi? Ya, kita saja tinggal dibuang. Kita mau ngambil suku
sumbu yang mana? Kalau kita ambil sumbu yang Y, maka pernyataan elemen volume ruang kasanya adalah D gamma, dPf, dPp gabungan antara elemen volume pada spasial dikalikan dengan elemen volume pada momentumnya. Karena kita hanya mengambil suku Y saja, maka kita akan mendapatkan D gammanya adalah DY dikalikan dengan dPy. Nah, jadi itulah bagaimana kita mendefinisikan elemen volume ruang kasa. Jadi elemen volume ruang kasa bukan namanya volume ya, dimensi ya, memang bahasanya begitu. Sehingga kita mengatakan yang dimaksud dengan volume di sini volume dalam kaidah umum atau bermakna umum. Bukan volume yang menggambarkan panjang, lebar, kali tinggi ya, tetapi menggambarkan bagaimana elemen kasa ini digambarkan gabungan dari elemen koordinat ruang dengan elemen momentumnya. Sehingga kita mengatakan elemen volume ruang fasa satu dimensi, elemen volume ruang fasa dua dimensi, dan elemen volume ruang fasa 3 dimensi. Ibu, sekarang bagaimana dengan energi kinetiknya? Kalau kita mengenalkan energi kinetik itu, energi kinetik itu, energi kinetik itu kan EK sama dengan setengah MC kuadrat. Tidak salah. Kalau misalkan di dalam dinamika ini, kalau misalkan partikel itu bergerak dari kan bergeraknya tentu dia dalam 6 koordinat ini ya. Taruhlah ketika tadinya posisinya ada di sini, kemudian berubah di sini misalkan, sehingga kita melihat posisi semula yang awalnya X, dia berubah menjadi plus dx. Ketika awalnya dia berada di Y, dia berubah posisinya dengan ada perubahan ini. dx dy ini menunjukkan adanya pergerakan dari partikel, sehingga kita melihat ada perubahan posisi yang dilakukan oleh partikel, sehingga menyebabkan ketika sebuah partikel bergerak, maka dengan demikian momentumnya juga akan berubah. Yang awalnya momentumnya adalah sebesar Px, karena posisinya ada di X, dia akan berubah dalam Px ditambahkan dengan dPx-nya. Begitupun pada sumbu Y-nya yang awalnya pada Py, tentu dia akan mengalami perubahan sebesar dPy-nya. Nah, perubahannya minus negatifnya tidak kita lihat dulu ya, kita anggap ini plus ini adalah dia perubahannya. Kemudian Pz-nya juga Pz plus dPz-nya. Maka bagaimana kita akan meninjau dari energi kinetik partikel ini yang merubah posisi pada kondisi 6 ruang ini, ya, pada 6 ruang fasa ini. Nah, tadi kita tahu ya, kalau misalnya kita ambil saja pada kondisi 3 dimensi. Pada 3 dimensi, kita tadi sudah mengatakan dia ditempatkan dalam BF, DY, kemudian PX, kemudian PY, dan PZ-nya. Nah, bagaimana dengan energi kinetiknya? Ya tentu saja dia berada pada kondisi 3 perubahan ruang yang ada pada ruang fasa ini. Sehingga EK ini, kalau kita hanya melihat hanya dalam satu angka saja, maka kita akan setengah dari M P-nya yang mana? Px kuadrat ditambah Py kuadrat ditambah Pz kuadrat. Nah, kalau kemudian kita melakukan triki matematik, kita akan mendapatkan, kita akan membuang M di atas, sehingga kita akan menambahkan ini 2M, kemudian ini menjadi M kuadrat. Ini M kuadrat sebagai M kan tentu saja M, tapi kita akan mengalihkan substitusi pada setiap suku, sehingga kita mendapatkan M X kuadrat ditambah M kuadrat Y kuadrat Y ya, ke bawah ya, tambah
M kuadrat PZ kuadrat. Nah, kita tahu bahwa MP itu adalah momentum. Yang ini. MP adalah momentum. Kita punya M kuadrat P kuadrat. Ini adalah P. Maka kalau kita punya M kuadrat P kuadrat, ini adalah P kuadrat atau momentum kuadrat. Sehingga dalam hal ini kita akan mendapatkan FH ini adalah 1/2M. Nah, 1/2M ini adalah momentum S kuadrat, momentum Y kuadrat, momentum Z kuadrat. Maka ini kita nyatakan energi kinetiknya itu dengan Px kuadrat tambah Py kuadrat tambah Pz kuadrat. Dan inilah energi kinetik pada ruang fasa. Inilah ruang energi kinetik pada ruang fasa. Berapa besarnya? Sebesar 1/2M Px kuadrat P kuadrat ditambah Pz kuadrat. Oke, sampai situ dulu. Siapa yang mau bertanya? Karena saya mau ganti halaman loh ini, mau saya hapus. Itu semua ada di buku sih yang saya jelasin. Halo. Iya deh. Papan tulisnya mau saya hapus ya? Iya, Bu. Kalau nanti bisa balik nggak bisa ya, karena ini saya ganti ini ya, pakai new aja, nggak saya hapus. Saya nggak save ya, don't save. Nah, ini pakai halaman baru. Nah, kalau tadi bicara ruang fasa itu ada berapa koordinat, bagaimana dengan elemen ruang volumenya sudah terjawab, bagaimana dengan energi kinetiknya juga sudah terjawab, sebesar 1/2M P kuadrat tambah PY kuadrat tambah PZ kuadrat. Nah, pertanyaannya selanjutnya, bagaimana kita menyatakan M sistem dalam ruang fasa? Ingat ya, M sistem dalam ruang fasa. Kemarin kita sudah cerita apa itu sistem gitu ya. Jadi yang kita bicarakan adalah bagaimana kalau ada sejumlah sistem di dalam ruang fasa gitu. Gimana kita menyatakannya? Nah, kalau kita menyatakan ada berapa M sistem di dalam ruang fasa, itu dapat kita nyatakan dengan persamaan D gamma sama dengan I dari 1 sampai ke M, karena kan kita bicara M sistem. Kalau sistemnya ada 1, ya 1. Kalau sistemnya ada 2, ya sampai 2. Kalau sistemnya ada 3, ya sampai 3. Ini adalah D gamma N. I ya. D gamma I. Apa D gamma? Tadi kan sudah disebutkan. D gamma itu ini ya, D gamma itu adalah gambaran dari DS, DY, DZ gabungan. Kemudian DPS, DPY, DPZ. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau sistemnya itu banyak sampai ke M? Ada 2 misalkan sistemnya. Yang ini jawabannya dituliskan dalam bentuk Pi D gamma I. Bisa gitu ya. Gammanya dari I 1 sampai ke I dengan 3. Maka D gamma I-nya kita nyatakan ada berapa variabel? Berarti ada 6 dikalikan 3. Ada 16. Karena kita akan menyatakan kayak di sini aja ya. X1, D1, D1, ini turunan dari sini ya. Kemudian DPX1, DPY1, DPZ1. Kali, karena ini Pi kan,
Jadi ini D gamma 1 kali D gamma 2 kali D gamma 3. Ya, yang ini adalah D gamma 1. Berapa D gamma 2-nya? Ya, diuraikan menjadi suku kedua. Y2, DZ2, DPS2, DP2, banyak ya, DPZ2. Bagaimana dengan 3 seterusnya? Nah, ini tinggal dimasukkan suku ini ke sini, suku ini ke sini, nanti yang ketiga ke sini. Jadi ada berapa suku kalau I1 sampai N-nya 3? Jika sistemnya dibatasi yang sampai 3, berarti ada 18 suku. Suku itu artinya suku matematik. Ini suku satu, suku kedua, suku ketiga ya. Nah, itu cara menyajikan sistem dalam ruang pasar. Artinya apa? Ketika kita memiliki 3 sistem yang sedang kita tinjau, bagaimana cara kita menyajikan dalam ruang pasar? Jawabannya ini. Yaitu apa? Ada 18 suku. Ada yang 18 suku. Ini 6, yang 3 6. Yang 3 tidak saya tulis ya. Seterusnya gitu ya. Sampai situ bisa paham? Iya. Ya. Kan itu DR sama dengan di luhur nih. Gamma sama dengan 3. Siapa? Enak 3. Sekarang saya lanjut. Kan Bagaimana dengan energi? Nah, sekarang kan bicara energi. Bagaimana kalau energi itu akan kita nyatakan untuk N sistem yang tinggal dalam ruang fasa? Nah, kita kan tadi sudah menurunkan ya, bahwa secara umum energi kinetik itu adalah 1/2M dikalikan dengan momentum kuadrat dari masing-masing Nah, bagaimana kalau kemudian ini ada 3 dari I1 sampai 3? Maka kita nyatakan E1 sama dengan 1 per ini di bawah ya. Nah, gitu ya. Nah, ini ya. P S1 gitu ya. Kuadrat tambah PY1 kuadrat. Pokoknya satu menunjukkan dia sistem pertama ya. Kuadrat. Bagaimana untuk yang kedua? Nah, dan seterusnya. Ini 1 per 2M. Dan seterusnya. Suku kedua, suku ketiga, dan seterusnya. Nah, ini ya. Dan seterusnya. Suku ketiga sama 1 per 2M. Biasanya ini dan seterusnya. Ini ada di buku semua. Kalau ada 3 sistem ini, bagaimana kita menyatakan energi total dari 3 sistem yang sedang kita tinjau? Maka jawabannya, untuk energi kinetik sama dengan rumusnya adalah sigma I sampai 1 sampai ke M EI. Nah, ini ya, EI. Lumayan ya, yang kedua kan sama dengan sigma I. Maka kalau ada 3 sistem, ini adalah L1 ditambah energi kinetik kedua ditambah energi kinetik ketiga. Gimana nanti masing-masing dari energi kinetik ini bisa kita uraikan. Karena EI-nya itu adalah ini, persamaannya, kita juga bisa menuliskannya dalam bentuk sigma I mulai 1 sampai ke N, 1 per masanya, setengah masanya, dikalikan I kuadrat untuk X ya. I Y kuadrat tambah I Z kuadrat. Nah, ini ya. Jadi inilah bagaimana cara menyajikan energi total dari buah sistem yang berada di dalam ruang pasar ya. Itu ya. Ini penjelasannya. Jadi di ruang pasar ini saya ulangi. Berapa formula sudah dijelaskan? Atau ruang pasar sudah dijelaskan. Ada berapa sih elemen dari ruang pasar itu tadi sudah dijelaskan.
Kalau pada 3 dimensi elemennya ada 6. Kalau pada 4 dimensi elemennya ada 4. Kalau pada 2 dimensi elemennya ada 2. Bagaimana energi kinetik pada ruang fasa? Karena ruang fasa itu dinyatakan dalam momentum dan posisinya, kita bisa nyatakan energi kinetiknya ini dalam bentuk kecepatan atau dalam bentuk momentumnya. Tapi lebih banyak memang ruang fasa itu dinyatakan dalam momentumnya, bukan kecepatan. Karena apa? Momentum juga merepresentasikan kecepatan dari partikel. Bagaimana kalau sistem yang ada di dalam ruang fasa itu tidak satu, tetapi di dalamnya ada M2? Juga sudah dijelaskan. Banyaknya ruang fasa yang digambarkan ketika ada M2 sistem sebagai M gamma dari P D gamma I. Bagaimana dengan energinya? Kalau ada M2 sistem, maka energi kinetiknya itu adalah penjumlahan dari energi kinetik pada sistem 1 ditambah energi kinetik kedua ditambah energi kinetik ketiganya. Tentu boleh diuraikan dengan suku-suku energi kinetiknya. Nah, itu lebih sampai daripada energi kinetik ya. Energi total dari sebuah sistem yang ada di ruang fasa. Jadi saya lumayan ngobrol. Energi total dari sebuah sistem Itu kan yang ada di ruang fasa. sedangkan sigma itu ditambah tambah. Nah, berarti untuk yang sebelumnya bukan 18 suku ya, Bu? Yang mana? Halo? Gimana, Sri? Kan itu untuk D gamma kan V ya. Nah, kan itu dikali-kali. Betul. Kalau untuk sigma mah ditambah-tambah. Betul. Yang sebelumnya itu bukan 18 suku, Bu, yang Pi. Kenapa tidak 18 pertanyaan saya? Karena DR1 itu 8. Berapa ya? 6, bagus, benar. Iya, 6. Kali 6. Terus ditambah lagi 6. Saya bukan perkalian, tapi suku. Suku Paham suku nggak? Suku matematik. Sukunya bukan suku kaki. Bawah juga Ini, oke, suku. Jadi saya tulis ini kan dilihat di dalam catatan saya. ini kan elemen ruang fasa yang 3 dimensi kan? Suku itu mana? Kan ayat X, ayat Y, ayat Z. Iya. D itu suku, D itu suku. Ngerti nggak suku? Matematik. Misalkan gini, Y sama dengan A kali B. Maka Y adalah berkalian suku A dikalikan suku B. Oh iya. Saya dari tadi ngomong, awas loh ini suku. Bukan kali, bukan 6 kali 6, bukan. Suku. Karena di dalam fisika saya bicara tentang perkalian angka, perkalian tentang variabel. Suku itu variabel, paham ya? Kan gini, D gamma 1 ya saudara suku. 6 kan? Iya. Ada D1, 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 dan D1, D1, kan? Singa D gamma 2 ya berapa suku? 6. D gamma 3 ada berapa suku? 6. Berarti di dalamnya ada 18 perkalian suku. Sana sebenarnya suku. Bahwa nanti DX berapa itu mah perkalian. Kalau satu angka tapi saya katakan suku variabel. Iya. Oke. Makanya tuh di catatan saya di bawahnya ada tulisan 18 suku. Matematika yang kalian tahu apa suku? Suku ya? Iya. Yang disebut suku Nama lainnya polinomial, Bu, kalau suku di matematika. iya, karena variabel bahasanya. Suku dalam aljabar saya.
Kan itu kalian kan nah, coba. Berarti Ya, iya elemen 1, elemen 2, saya 3, 4, 5, 6 gitu lah ya. Ya, saya bagi yang kita belajar juga ya bareng-bareng. Mengingatkan ya. Nah, ada nggak? Oh, Saya udah berbagi. DX1, satu elemen, Ada satu Bu. suku, Oke, gitu. baca tuh apa? Coba baca. Baca nggak? Nangkepnya gitu. Itu apa? Suku atau elemen, sama. Baca? Suku. Kebaca Bu. Suku teh elemen. Itu adalah variabel kan? Makanya itu Elemen, variabel suku, kan? variabel itu teh sakata. Suku adalah variabel. Iya, itu kan satu elemen, DX, DY1, 2 elemen, DZ 1, 3 elemen. Total yang 2 dimensi 4 elemen teh kan ada variabel X dan variabel Y masing-masing. Oh, Kan DP, pakai DP kan deh. Paham ya, Sri ya? Iya gitu. DX, DY, DPX, DPY, berarti 2 dimensi. Iya. Oh, ya karena unsur-unsur yang Variabel X sama Y aja berarti. 1 dimensi 2. Ya. kali DX3. Ya kalau ada banyak sistem pasti dia perkalian juga dengan DX3 kan. 4 dimensi. Tidak 8. Pasti dia Berarti akhirnya lebih tinggi. sama nunggunya adalah 12. perkalian ya. Lebih di Z berarti ayo naon deh selain Z. iya Bu. Sampai 3 3. dimensi itu kan DX, DY, DZ, DPX, DPY, DPZ genep elemen. 2 dimensi aya DX, DY, DPX, DPY 4 tambah 1 dimensi DX DX sama DPX ya. gitu. Jadi elemennya suku atau Variabel. Dulu, mau dibaca dulu boleh? Mana Bukunya. itu? Karena kan ibu ngejelasin pakai bahasa ibu ya. ini aku udah direkam buku. si ibu. Tapi suara kita keambil kayaknya. Naon si ibu? Baca naon? Kalian pegang buku semua? Pegang Bu. Sekarang saya lanjut pada jumlah keadaan. Nah, jumlah keadaan. Ingat-ingat ya. Kemarin udah dibilang. Jumlah keadaan ya. Jumlah keadaan itu apa ya kemarin itu? Ayo. Dilakukan oleh apa jumlah keadaan teh? Ayo apa ya? Jumlah keadaan itu digambarkan oleh apa kemarin? Apa coba? Jumlah keadaan itu yang G. Coba lihat bukunya di bab pertama itu. Di bab kemarin. G itu apa sih? Jumlah keadaan bukan? Lihat lagi bab sebelumnya. Yang lalu. Jumlah keadaan itu lambangnya apa? Karena nyambung dengan yang kemarin. Coba lihat jumlah keadaan. Yang kemarin saya jelaskan ada generate, Y ibu. Iya, itu G itu kan dari generate dan non generate ya. Oh iya. Nah, jumlah keadaan itu yang di kemarin digambarkan sebagai apa? Coba contohnya yang sama si padu, kosan. Saya jelaskan. Menghitung jumlah keadaan pada ruang pasar. Kalau kemarin kan kita nyatakan Ini reconnect aku. jumlah keadaan itu berkaitan dengan distribusi ya. ini yang 3.5 bukan? Kamarnya ada 2, kan? Kamar kosan kedua, kamarnya ada 4, gitu kan? Berapa mahasiswa yang masuk ke kamar kosan pertama? Ada 5 orang. Nah, persoalannya 5 orang ini akan didistribusikan di kamar mana? Ada berapa keadaan yang bisa menggambarkan distribusi jumlah mahasiswa yang bisa menggambarkan jumlah mahasiswa yang ada di kamar ke-1 dan kamar kedua. Itu kan juga keadaannya. Coba kita baca ya. Persamaan 35 dan 36. Biar saya nggak capek ya. Coba Anda yang tidak pahamnya persamaan yang mana? Nanti saya jelaskan.
Per 2M eta tina ieu nya, tina eka setengah 2M nya. Persamaan 35. Tidak susah kan? Enggak, udah. Kuadratnya maksudnya apa? Persamaan 35 Bola, susah untuk bola nggak? berikut. Biar tidak saya terus dong yang otaknya diasah, nulis, berpikir gitu ya. Nah, kalian juga harus ikut 2ME kuadratnya turunan dari atasnya. matematikanya. Persamaan 35 paham? Itu kan sebetulnya hanya memindahkan saja dari kuadrat menjadi hilang kuadratnya. Halo? Ya, Ibu. Itu kan 1/2M PS kuadrat tambah PJ kuadrat yang tadi ya, tambah PJ kuadrat. Nah sekarang kita akan mengganti, kalau ini makan tricky ya, ini kan dipindahin ke atas ya, yang ke sini kan, jadi E dikalikan 2M kan, sama dengan PS kuadrat, PJ kuadrat tambah PJ kuadrat, begitu. Kemudian supaya kiri dan kanan sama-sama kuadrat, maka saya buat ini akar, ini dikuadratkan. Dan maka kan akar kuadrat berarti hilang, betul nggak? Akar dikuadratkan, ini semua hilang kan, jadi sama aja kan gitu. Nah ini dicoret kan, betul? Jadi kita lihat ini kan, kenapa ini perlu ada kuadratkan? Karena kita akan menyamakan persamaan ini dengan persamaan bola. Kita punya persamaan bola, maka persamaan bola itu kan x kuadrat ditambah karena tiga dimensi tambah z kuadrat dengan r kuadrat. Nah, ya supaya suku yang sebelah sini nanti bisa kita konversikan pada persamaan bola, maka kita buat tricky namanya. Kita buat agar suku di kanan juga kuadrat supaya ini sama persamaannya. Itu sampai itu paham? Ayo. Oke. Nah, pada sama 35, jari-jarinya yang mana? Dan kita samakan lah posisinya. Kalau saya kan tadi kiri kanan ya. Nah, ini kalau saya samakan gini, akar ya. Kuadrat. Kalau merujuk pada persamaan bola ini, jari-jarinya, jari-jari kita ini ya. Tuh, jari-jarinya itu adalah yang akar E2M. Itu, paham? Jari-jarinya ya, jari-jari bola. Halo? Baik. Dengan merujuk kepada persamaan bola, kita akan melihat bahwa nilai yang konstan. Dalam bola jadi konstannya. Saya tanya, jari-jari bola itu konstannya? Konstan, harus kata ibu. Dalam monitor konstan menurut mual bola, berarti naon bola enjol gitu, ngerti nggak? Kan bola itu mulus, kan jarinya sama, kenapa bisa mulus? Ya karena jarinya di setiap titik sama kan, sehingga dia mulus melingkar. Kalau jarinya tidak sama bisa elips namanya, berbentuk telur gitu kan, paham ya? Nah, sekarang karena di dalam bola jari-jarinya yang sama, maka kita bisa mengatakan energi yang merepresentasikan jari ini dia nilainya konstan, sehingga kita bisa mengatakan E itu nilainya konstan. Nah itu gimana kita tahu konstan? Ya kan ini mengikuti persamaan bola. Persamaan bola di mana energi ini adalah menggambarkan jari-jarinya. Ya, ini menggambarkan bahwa pada permukaan bola, nah ini ya, bola pun kan nggak bisa bola di gambar. Nah, jari-jarinya mana? Jari-jarinya ini. Berapa jari-jarinya? Akan buat E, N. Nah,
M itu kan massa partikel. Karena ini udah bentuknya bola, aduh jadi bulatnya saya nggak ngomong. Bukan nyatanya bukan. Maka kita katakan energi di permukaan bola ini, di permukaan bola ini dia nilainya konstan. Permukaan bola. Nah, besarnya energi di permukaan bola ini dia dari nilainya tetap alias konstan. Maka jika kita bagi energi assembly, itu assembly, ya, kita udah ngomong assembly. Kalau pernyataan ini, makin besar jari-jari bola, maka makin besar energinya udah punggung, ya pasti. Kalau misalkan ini bolanya gede, ya, bolanya lebih gede lagi, pasti energinya makin gede. Untuk jari-jari yang semakin membesar, bolanya dengan jari-jari membesar, maka energi yang dimiliki oleh sistem pada permukaan kulit itu, dia akan memiliki energi yang lebih besar. Nah, kalau kemudian kita bagi energi assembly atas kelompok-kelompok energi itu, maka tiap kelompok akan diwakili oleh kulit bola. Ya, dalam kondisi ruang fasa, nah ruang fasa itu, coba saya cari di internet. Ruang fasa itu bentuknya kalau digambarkan, coba saya lihat di internet dulu. Saya cari ini fase space itu gambarnya seperti ini. Nah, ini fase space itu gambarnya seperti ini. Ada nggak? Oh, saya searching dulu. Kalian udah kelihatan searching saya? Kalian udah kelihatan searching saya belum? Belum, Ibu. Belum ya. Belum layar. Oke. Tuh. Gambar fase kecil saya. Nah, nih yang lihat nih. Digambarkan oleh ruang fase dalam 6 dimensi atau yang ini nih. Antara ini. Ya, kelihatan ya, dia kan berbentuk bola ya. Masih motornya. Ada? Ini wifi-nya. Visual introduction, ini aja lah tadi ya. Dibuka tadi malah nggak ada gambarnya. Yang ini ya, kelihatan? Ringkas kan? Nah, itulah sebabnya ruang fase ini tadi disamakan dengan persamaan bola, karena kalau kita menggambarkan visual 6 koordinat posisi dengan 6 koordinat momentum, dia akan berbentuk bola dalam bentuk volume ruang bola. Sehingga kita, jadi assembly-nya itu yang mana? Lapisan-lapisan bola. Assembly-nya itu seperti hanya gerakan planet atau seperti hanya gerakan elektron di dalam lintasan-lintasan elektron. Lintasan elektron bentuknya apa? Kulit-kulit atom gitu. Kalau lintasan elektron bentuknya apa? Lingkaran kan? Oke. Tingkat energi pertama berarti elektron di tingkat pertama. Dia bentuknya lingkar, bukankah begitu? Kita gambarkan energi partikel yang partikel yang bergerak. Nih, ya saya gambarkan. Ini inti positron gitu kan? Ini adalah elektron di sini. Pedangnya mengata. Ini posisi elektron yang kedua gitu kan? Ini lintasan yang ketiga. Oke, masih ingat begini? Mata kuliah apa yang dijelasin ini? Halo,
Tulisan jam padat juga ada. Bagaimana jam padat itu digambarkan? Jam padat ada kan? Oke, nah inilah assembly assembly. Jadi energi assembly itu digambarkan pada kulit lingkaran ini. Assembly itu kan nama kelompok ya. Ingat nggak? Assembly itu apa? Assembly itu apa kemarin? Kumpulan dari sistem, betul? Kumpulan partikel. Kumpulan dari partikel-partikel itu namanya apa? Assembly. Kumpulan assembly namanya ensemble. Jadi kemarin udah dijelasin ya. Oke, coba Anda lihat halaman 28, mana yang nggak pahamnya. Saya jelasinnya biar saya beri ya. Jadi kalian yang nggak paham itu mana ya? Karena ini dia semua ya. Coba baca dulu 28, mana yang tidak pahamnya? Kan sedikit tuh penjelasannya. Yang mana yang tidak pahamnya? Saya jadi greget kalau di kelas kan kelihatan mukanya ini. Muka paham atau muka nggak paham nih. Kalau di layar susah saya. Kalau di kelas bisa saya deketin, Cik, kamu ngerti nggak? Ya, paham nggak? Kalau di sini nggak tahu, senyum-senyum aja saya juga. Senyum ngerti apa senyum nggak ngerti, Tiara? Tiara ngerti nggak? Halaman 28. Jadi saya teriak-teriak, bingung, ibu nggak ngerti gitu kan. Jadi greget, ini kalian saya ngerti apa enggak senyum-senyumnya? Diamnya itu paham enggak? SP itu dari mana? Jadi saya ingin menjawab, jadi yang dimaksud dengan energi assembly itu adalah berarti setiap sistem itu yang berkelompok membentuk assembly itu nanti akan diwakilkan oleh kulit bola. Ya, kulit bola pertama menggambarkan assembly pertama, kulit bola kedua menggambarkan assembly kedua, kulit bola ketiga menggambarkan assembly ketiga dan seterusnya sampai situ paham? Sisanya 3738 itu yang menggambarkan luas kulit bola dan tebal kulit bola. Ya, luas kulit bola kan luasnya 4 pi² ya. Bola itu luasnya. Sementara R-nya apa? Sementara R-nya adalah akar 2ME. Maka kalau kita selesaikan 4 pi² itu hasilnya adalah 8 pi. Saya buka lagi deh, kaitannya. Fisika statistik harus motret ya, karena bukan novel. Kalau novel nggak dikotret nggak apa-apa ya. Nah, kita akan lihat luas kulit bola. Kulit bola itu rumusnya adalah 4 pi R². R-nya adalah akar 2ME. Maka kita substitusikan 4 pi kali 2 akar ya. 2ME². Ini kan dicoret gitu ya. Berarti tinggal 4 pi kali 2ME. Sehingga hasilnya tinggal 8 pi ME. Nah, itu ya. Gampang kan? Nah, bagaimana dengan kulit bola? Tebalnya. Tebal ya. Kan kita punya kulit bola itu jari-jarinya kan 2ME. Maka yang kita nyatakan dengan kulit bola adalah sebagian kecil tebal kulit bola adalah sebagian dari jari-jarinya itu. Maka kita nyatakan kulit bola ini adalah sebagai D akar 2ME. Jadi kulit yang namanya tebal itu ini kan permukaan. Nah, ini kalau saya gambarkan, aduh punten, saya gambarkan gitu ya. Ini namanya tebal.